Aku harus menemui ayah duluan. Tak ada yang boleh duluan daripada aku. Penerbangan dipercepat. Aku mau duluan menjemput ayah. Sebagai anak sulung, aku akan membawa ayah ke villa baruku untuk merayakan tahun baru. Jangan berebut denganku lagi. Kak Jiamin, jangan berebut denganku lagi. Aku belikan ayah villa pulau pribadi. Setiap hari, selebritis akan menemaninya. Aku sudah ciptakan suplemen perpanjang umur. Lebih berguna dari hadiah kalian. Jadi, aku mau duluan bertemu ayah. Ini tahun baru. Ayah kemana? Pintu pun dikunci semua. Ayah, aku dan adik-adik akan bawa ayah pulang untuk Imlek. Ayah di mana? Kenapa pintu semua dikunci? Sudah 20 tahun aku tidak pulang. Tahun ini aku rayakan di kampungku. Untuk rayakan bersama ibuku. Baik, ayah, kami akan siapkan hadiah dan segera menyusul untuk perayaan. Baik, aku tunggu kalian di kampung. Antar sampai sini saja, aku jalan sendiri saja. Pak Shen, ini tidak pantas. Anda membangun Jiangdu Internasional dari nol, kini jadi grup bisnis terbesar di Daxia. Anda adalah orang terkaya. Sekarang Anda kembali ke kampung dengan penuh kejayaan. Kami harus mengawal Anda sampai ke rumah. Uli, ingat baik-baik. Kesuksesan berasal dari kerja keras, bukan untuk dipamerkan. Lagi pula, kalau aku pulang sebagai orang penting, keluarga dan warga desa akan merasa canggung. Baik, aku paham. Di mana hadiah dari putriku Jia-Jia? Pulanglah. Baik. Selamat, Tante. Terima kasih, masuklah. Tante, aku akan sering mampir ke rumah baru ini. Ya. Tante, rumah baru ini luar biasa. Memang bagus. Tante, itu mobil siapa? Anakku pulang, nyalakan petasannya. Ibu. Lihat, itu anak kedua saya. Dia menjadi bos sebuah perusahaan. Istrinya adalah pegawai negeri. Bagus sekali, sangat hebat. Bos, aku pulang untuk meramaikan rumah baru. Bagus. Bu, aku bawakan ginseng gunung liar. Berumur 100 tahun dari Aula Jengpin. Sangat bergizi. Menantuku memang paling perhatian. Ayo masuk. Tante benar-benar beruntung. Ibu. Itu anak ketigaku. Dia eksekutif di kantor cabang Jiangdu Internasional. Gajinya lebih besar dari kakak keduanya. Untuk rumah barumu akan kupasang sistem cerdas yang lengkap agar ibu hidup nyaman. Bagus. Ibu, ini ginseng kualitas premium untuk ibu. Saya sengaja ke luar negeri untuk beli ini dengan harga mahal. Bagus sekali. Biar ibu panjang umur. Baik, aku sangat suka. Ayo masuk semuanya. Tante, di acara bahagia ini, di mana putra sulungmu, Shen Guoliang? Dia tak pulang lagi? Jangan sebut si tak berguna itu. Kalau berani pulang, kupatahkan kakinya. Ibu, aku pulang. Kenapa kau pulang? Ibu, aku pulang. Baru dibicarakan, sudah datang, putra sulungmu sudah kembali. Kenapa kamu pulang ke Ibu, aku datang menjenguk. Ibu, aku sudah tidak berbakti. Kali ini aku tidak akan pergi, aku akan merawat ibu. Merawat aku? Sepertinya kamu mengincar tabungan pensiunku. Pemalas. Bukan begitu, Ibu. Kamu datang sendirian. 3 cucu perempuanmu sibuk bekerja, tapi mereka berjanji akan menjenguk ibu hari ini. Jangan sebut anak-anak itu. Pekerjaan layak apa yang mereka punya. Jangan biarkan mereka pulang. Aku tidak tahan melihatnya.
Shen Guoliang, paling rendah pendidikannya di keluarga. Anak seperti apa yang bisa dia besarkan? Bener, bahkan tak naik mobil untuk pulang kemari. Mungkin datang untuk meminta uang. Cukup, masuklah. Baru pulang sudah membuatku malu. Ibu, ini hadiah dari Jia, cucu perempuan ibu. Semoga ibu tetap awet muda, bersinar, dan penuh semangat. Adik keduamu memberiku ginseng liar 100 tahun dari Aula Zempin. Adik bungsumu memberikan ginseng luar negeri yang langka. Semua barang yang mahal. Kamu bawa kantong sampah untuk menipuku. Pasti bukan barang bagus. Ibu, buka saja. Ini pasti sesuatu yang bagus. Guoliang sudah pulang. Paman. Adik, Guoliang jarang berkunjung. Jangan marahi dia lagi. Dengarkanlah aku. Ayo masuk ke dalam. Bagaimana kesehatan Paman? Bagus. Kamu semakin tampan. Masa? Ayo Paman. Ayolah, masuklah lewat sini. Ini hadiah keponakanku, Shen Guoliang. Catat baik-baik. Paman. Ayo, Guoliang. Sampah apa ini? Mending dibuang saja. Guoliang, jangan salahkan ibumu. Kami yang memanjakannya. Di usia tuanya, dia jadi keras kepala. Hari ini pesta rumah baru, acara yang membahagiakan. Jangan melawannya. Ikuti saja kemauannya. Aku mengerti, Paman. Dia ibuku. Mana mungkin aku menyalahkannya? Oh, ini kan kakak kita si pemulung. Oh, bukankah ini si kakak pemulung kita? Apa yang kamu bicarakan, perhatikan ucapanmu. Tak masalah. Aku periksa masakannya, kau ngobrol saja. Kalian berdua lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Kak Guoliang, kau memang menarik. Kau kira tinggal di kota beberapa hari. Sudah merasa jadi orang elit? Benar. Sekarang malah pamer peribahasa. Kami sudah melihat banyak tempat. Jangan sok hebat. Ini salahku. Kebiasaan lama sulit dihilangkan. Jika kata-kataku menyinggung, akan segera aku ubah. Kita adalah keluarga. Jangan ngobrol di luar. Masuklah ke dalam. Kalau engkau jangan ikut, pergilah. Tata hadiah dari warga, di panggung dengan rapi. Perlihatkan ke semua orang. Ibu, sudah lama aku tak pulang. Biarkan aku menemani ibu. Soal hadiah-hadiah itu, kami bertiga yang akan pindahkan nanti tak akan lama. Kau tahu berapa penghasilan mereka? Berani kau suruh-suruh mereka? Adik keduamu sarjana, sekarang punya usaha sendiri. Adik ketigamu adalah eksekutif perusahaan ternama. Gajinya jutaan yuan. Mereka berdua lebih hebat daripada engkau. Lagi pula, sebagai anak sulung, seharusnya kau yang urus? Benar, cepat pindahkan barang itu. Minta tolong sedikit. Sudah mengeluh. Keluarga ini tak bisa andalkan kau. Kalau tak mau bantu, pulang saja. Jangan ganggu aku di sini. Baiklah, Ibu. Karena ibu bilang begitu, akan kupindahkan. Tapi ibu jangan terus memanjakan adik-adik. Terserah kau saja. Ayo pergi. Kak Guoliang, kau memang pantas begini. Hadiah ulang tahun nenek, udah siap? Sudah siap, Bu Shen. Mari kita berangkat pulang ke desa. Ayah, aku dan adik-adik sudah siapkan hadiah untuk nenek. Kami sedang dalam perjalanan pulang. Oh, oke. Minum banting papayan. Sampai dengan selamat. Hati-hati di jalan. Ayah sudah lama tidak pulang. Apakah nenek baik-baik saja pada ayah? Semua baik-baik saja. Lagi pula, kami sudah lama tidak berkumpul. Jangan khawatir. Syukurlah. Kami akan segera pulang. Guoliang, kesini sebentar. Paman, ada apa? Guoliang, ginseng ini hadiah dari adik keduamu tahun lalu. Bawa ini untuk ibumu. Bilang ini darimu, buat dia senang. Paman, aku hargai niat baik Paman. Tapi simpan saja.
ginseng yang kubawa lebih bagus dari milik mereka. Hanya saja kemasannya sudah kubuang. Guoliang, kenapa kamu tidak pernah mendengarkanku? Ibumu paling menjaga gengsi menggunakan kantong plastik jelek untuk hadiah seperti ini. Menurutmu itu bagus dilihat? Ambil ini biar dia bisa pamer. Paman, sebaiknya paman simpan. Punyaku benar-benar bagus. Keras kepala sekali kamu ini. Baiklah, aku sendiri yang akan memberikannya dan bilang ini darimu. Jangan, paman. Mengakui hadiah paman sebagai milikku. Itu tidak benar. Percayalah padaku, Jia-Jia khusus menyiapkan ginseng ini. Kualitasnya sama bagusnya. Kamu tidak pernah berubah. Dari kecil sudah keras kepala, sampai sekarang masih tetap begitu. Aku pergi dulu. Mau kemana, Paman? Cuma jalan-jalan sebentar. Membela kakak lagi? Bukan seperti yang kau kira. Aku berlebihan. Apa ini? Kalau tidak kulihat sendiri, aku masih percaya omong kosongmu. Semuanya, kemarilah. Lihat ini. Kemarilah. Hei. Lihat. Ada apa, Paman? Lihat sendiri. Shen Guoliang gagal di luar sana. Dia sampai tidak mampu memberi hadiah layak dan menyuruh Paman membantunya. Kamu tidak tahu malu. Hei, bukan begitu. Ada apa? Kak, tahu ginseng ini? Tentu, ini hadiahku untuk Paman tahun lalu. Kenapa ada padamu? Shen Guoliang miskin dan tidak bisa beli hadiah pantas. Dia menyuruh Paman pakai ginseng hadiahmu sebagai hadiahnya. Aku melihat langsung. Ada yang mau kau jelaskan? Adik, biar aku jelaskan. Bukan seperti yang kau kira. Hei, aku kakakmu. Berani-beraninya kau pukul aku. Kau berbuat yang memalukan. Kau memang pantas dipukul. Paman melakukan ini karena peduli padaku, tapi aku tak menerimanya. Kau tak menerimanya, kau suruh Paman berikan ke ibu sebagai gantinya, itu lebih memalukan lagi. Paman, kau berikan hadiahku ke si bodoh ini untuk cari muka, harusnya kau tanya dulu. Apakah aku setuju? Adik kedua, adik ketiga, kita kan keluarga. Ngapain ribut begini? Tentu saja harus. Kau memang tak becus. Bertahun-tahun berlalu, kau tetap melarang. Malu aku punya saudara sepertimu. Hei, sudah cukup omong kosongmu. Setelah kau berikan padaku, ini jadi milikku, aku berhak berikan ke siapapun. Tak boleh. Lebih baik ku buang ke anjing daripada kau berikan padanya. Kak, kenapa kau bodoh sekali? Dengan membelanya, kau kira aku tak tahu? Kau pikir aku senang? Salah, orang tak berguna seperti dia hanya memalukan keluarga Shen. Adikku, cukup. Dia sudah susah di luar. Susah? Jelas saja. Dia cuma pulang saat kita sukses. Cuma bisa mengeluh dan numpang hidup. Shen Guoliang tak tamat SD. Sudah diduga, meski di kota, dia tetap gagal. Di usianya masih numpang orang tua. Memalukan. Ibu, tak kusangka ibu merendahkanku begini. Aku, Shen Guoliang, hidup dengan jujur, bertahun bekerja keras, tak pernah mempermalukan keluarga. Ginseng ini kubawa, disiapkan Jia-Jia sendiri, kualitas terbaik. Adik, buka kedokmu. Tak bisa terus bohong. Hadiah mewah, lihat penampilanmu. Mampukah kau beli? Berhenti bertengkar. Niatku membantu, malah memperburuk. Tenang dulu, ya. Jangan marah lagi. Kakak, kenapa selalu membelanya? Kau manjakan dia. Paman, jangan salahkan diri. Seperti ku katakan, ginsengku sama bagusnya. Jika tak percaya, akan kubuktikan sekarang. Kakak, inikah yang kau sebut ginseng kualitas premium? Tepat. Apa kau memungut akar liar ini dalam perjalanan pulang? Berani-beraninya menipu dengan sampah ini. Ibu, kau pukul aku juga. Dasar memalukan, pukulan ini sudah baik hati. Harusnya ku hajar sampai mati. Tanaman liar ini tumbuh, liar di setiap pelosok desa. Beraninya kau mengaku ini sebagai ginseng. Kau ingin meracuniku. Kalian ini tak tahu apa-apa. Ini adalah ginseng salju merah. Tian Shan dibudidayakan oleh cucumu Jia-Jia. Walau kecil ukurannya, khasiatnya tak tertandingi. Sungguh tak ternilai
Jangan sebut anakmu. Anakmu petani kotor. Keluarga Shen kami sudah berhenti bertani turun-temurun. Kini kami pekerja kantoran. Tak ada orang rendahan di keluarga. Bertani hanyalah bagian dari pekerjaannya, kontribusinya. Tak bisa kalian pahami, kalian tak mengerti. Mereka sedang datang, sebentar lagi kalian paham. Cukup. Jangan berani-berani, biar anak-anak itu kembali. Kau pulang dan drama kemiskinanmu ini sudah cukup memuakkan. Jika pengemis-pengemis itu kembali ke sini. Apa kata tetangga? Benar, tepat. Ibu, mereka sudah dalam perjalanan. Tiba sebentar lagi. Apa engkau tak bisa dengar perkataanku? Telepon para anak brengsek itu. Suruh mereka enyah. Kau juga sampah. Kau hancurkan segalanya. Kedamaian hidup kami sudah kau hancurkan. Ibu, suruh dia bawa pergi akar itu. Ini mematikan. Ini ginseng salju merah. Buang ini, nanti kalian akan menyesal. Tunggu. Aku pernah dengar jenis ginseng baru bernilai jutaan. Sepertinya ada di berita, dikembangkan Institut Teknologi Daxia. Jika asli, ini tak ternilai harganya. Sangat berharga. Berapa nilainya? Aku tak tahu. Jia-jia merahasiakannya. Kak Guoliang, kebohonganmu terbongkar. Dia hanya petani sampah. Menjadi ilmuwan, akar busuk itu tak ada harganya. Dulu ginseng ini ada bungkusannya. Aku membuangnya. Begitu ya? Jika sangat berharga, kenapa dibuang? Ibu harus percaya. Cukup, aku akan membuatmu paham. Di Jiangdu Internasional punya alat verifikasi ginseng yang canggih. Akan kusiapkan sekarang. Kita uji apakah benda ini benar dan Manjur berani mencoba. Punyaku asli, aku tak takut. Ayo. Seseorang bawa peralatannya. Kak Guoliang, kamu harus tahu kalau kalah hari ini, kamu harus berlutut minta maaf pada kami. Baik. Ayo mulai. Aku tunggu keputusanmu. Semuanya, alat ini dirancang khusus untuk analisis nutrisi ginseng. Bisa mendeteksi nilai gizi dan asal-usul ginseng dalam waktu singkat. Asistenku akan melakukan tes sekarang. Pak Shen, katanya cuma bawa alat, bukan mengoperasikannya. Aku tidak bisa. Apa? Kau bercanda? Kau permainkan aku? Kau mau mencelakaiku? Nggak ada apa. Ibu, tidak apa-apa, ini bukan masalah. Adik ketiga, kau ini eksekutif Jiangdu Internasional. Alat ini dikembangkan perusahaanmu. Kau pasti bisa menggunakannya. Aku cuma mau menggertak, jangan sampai ketahuan. Tentu aku bisa. Apa yang kau lakukan? Kau tak bisa terus berpura-pura lalu mau membunuh saudaramu sendiri, yalah? Shen Guoliang, jangan sembarangan. Alat ini memindai permukaan ginseng, lalu dimasukkan ke ruang analisis. Hasil muncul dalam 10 detik AMSD. Nilai nutrisi 3 bintang, nilai pasar inti yuan. Ini. Dia benar. Alat ini dipesan khusus oleh Jiangdu Internasional untuk institusi teknologi Daxia. Aku beruntung terlibat dalam hal ini. Tak heran, aku bisa memakainya. Shen Guoliang melihat saja, sudah tahu cara pakainya. Jangan-jangan dia berkata jujur? Omong kosong, dia cuma beruntung. Jangan tertipu olehnya, ku beritahu kau. Benar. Adik ketigaku adalah eksekutif Jiangdu Internasional. Dia saja butuh pelatihan untuk alat ini. Mana mungkin pemulung tahu cara mengoperasikan peralatan canggih ini? Tapi Guoliang jelas-jelas bisa menggunakannya. Pasti dia berpengalaman. Mungkin dia sebenarnya orang penting di Jiangdu. Kalian saja tidak tahu. Konyol. Orang penting, lihat dia, baju, lusuhnya itu jelas. Seperti orang penting, lihat penampilannya. Dia sampah. Benar. Jiangdu Internasional adalah pemimpin industri. Reputasi kami tak tertandingi. Shen Guoliang bukan apa-apa bagi kami. Jiangdu Internasional tak ada artinya bagiku. Apa negaramu? Kau bilang Jiangdu Internasional tak ada artinya bagimu? Tentu aja. Sudahlah, jangan berakting lagi. Kau pikir omonganmu adalah kenyataan? Jangan lupa,
Aku adalah eksekutif di Jiangdu Internasional. Akan kuungkap kebohonganmu hari ini. Adik ketiga cuma merendah. Semua lihat sebagai eksekutif di Jiangdu Internasional, mana mungkin dia tak bisa menggunakannya? Dia cuma ingin semua melihat. Berapa lama kau bisa terus berpura-pura? Ditanam di Jana Buddha, usia 30 tahun, nilai gizi 4 bintang, nilai pasar 100,000 yuan. 100,000? Akar ini bernilai 100,000? Apa yang kau tahu, ginseng tua ini bukan tonik biasa. Bisa memperpanjang umur dan membuatmu muda lagi. Bahkan sehelai ginseng ini senilai emas yang mahal. Tante, kau sangat beruntung. Adik, karena dia memberimu ginseng mahal, simpan baik-baik. Kakak, kau memang kolot. Ini bukan anggur, tak bisa disimpan. Harus segera dikonsumsi. Setelah dikeluarkan, nanti bisa rusak. Nanti aku masak sup, akan kubawakan untukmu. Sudahlah, aku pria tua, kulitku sudah kasar. Simpan untuk kecantikanmu saja. Adik ketiga, cepat uji milikku, perlihatkan ke semua. Kesini, biar aku. Ditanam di pegunungan salju, usia 30 tahun, nilai gizi 4,5 bintang, nilai pasar 500,000 yuan. 500,000? Ini bukan ginseng, tapi emas. Ini bisa bangun villa mewah di desa kita. Ya. Bukannya terlalu mewah memberi ginseng semahal ini. Paman, apa yang kau tahu? Hormati ibuku itu wajib. Atau akan kuambil sehelai untukmu, buat saja sup. Aku juga tak berdaya. Aku beruntung. Anakku sukses. Ginseng ini sangat mahal. Dia langsung membelinya. Anakku yang baik. Tidak seperti orang lain yang tak punya prestasi. Ada yang datang menjengukku. Tak hanya tangan kosong, tapi bawa sayur busuk untuk menipuku. Sekarang giliranku ya. Ini ginseng salju merah Tianshan. Jia menanamnya sendiri. Shen Guoliang, kau bercanda? Ini kan akar busuk. Berani-beraninya sebut ini ginseng. Kalau aku akan berani membawanya. Memalukan ibu sendiri. Asal lokal, tahun tak diketahui, nilai gizi bintang tak terhitung. Harga segera diumumkan. Shen Guoliang, akarmu merusak mesinku. Bagaimana bisa aku lupa? Ginseng darah merah Tianshan adalah produk budidaya baru. Mesin ini belum bisa mendeteksinya. Mesinnya tidak rusak. Ini karena ginseng ini nilai gizinya sangat tinggi. Mesin ini tidak bisa menampilkan nilai pasarnya. Tak bisa ditampilkan, artinya tak ada nilainya. Kau tetap tak mau mengaku yang kau bawa akar busuk. Jika kau tak terima, akan kupanggil putriku sekarang. Biarkan dia jelaskan nilai ginseng ini. Halo, Ayah. Pemulung busuk, kau mau menipuku? Halo, Ayah. Halo. Gawat. Lebih cepat lagi. Mesin ini jelas menunjukkan ini tak berharga. Barangmu ini cuma sampah. Hari ini kau tak hanya harus berlutut dan minta maaf, tapi juga perbaiki mesinku. Benar. Kau kalah, harus berlutut dan minta maaf. Ya, berlutut dan minta maaf. Benar. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Tunggu. Aku punya laporan terbaru tentang ginseng darah merah. Ginseng darah merah hasil budidaya terbaru. Dari Institut Teknologi Daxia, hanya ada 5 di dunia. Tak ternilai, bernilai puluhan jutaan. Ada juga fotonya. Bukankah ini persis sama dengan yang dibawa Shen Guoliang? Artinya, hadiah yang dibawa Shen Guoliang bernilai lebih dari 10 juta. 10 juta. Ini bukan sekadar ginseng. Ini adalah obat awet muda. Ibu, paman, sekarang akhirnya kalian percaya. Aku berkata jujur, Jia tak akan bohong padaku. Dia pasti tak akan memberiku barang murahan. Ini bukan barang murah, ini bernilai 10 juta. Ya ampun, satu gigitan pasti ratusan ribu. Tampaknya Shen Guoliang, setelah sekian tahun tak menyia-nyiakan waktunya di luar, dia sukses. Dia paling berbakti. Adik, lihat betapa suksesnya Guoliang sekarang. Kau seharusnya tidak memperlakukannya begitu dulu. Anakku, tadi semua salah, Ibu. Kau sukses di luar, kenapa tak beritahu Ibu? Cepat, bawa ginseng itu ke sini, biar Ibu lihat. Itu ginseng bernilai puluhan juta. Anakku,
Biar aku lihat. Ini bernilai puluhan juta. Kalau aku makan sedikit saja, bisa awet muda bertahun-tahun. Tak kusangka, aku Wang Guifang bisa dapat keberuntungan begini. Guoliang, hadiah bernilai jutaan, kau berikan begitu saja tanpa ragu-ragu. Kelihatannya kau sudah jadi orang kaya. Ya, Paman, ginseng ini sebenarnya hadiah dari Jia untukku. Aku tahu ibu suka tonik, jadi ku bawa ke sini. Hadiah perayaan lain dari anak-anak akan segera tiba. Tapi barang berharga begini masih juga kau berikan, bukannya itu terlalu boros. Paman, zaman sudah lebih baik. Nikmatilah hidup sepuas-puasnya. Anak perempuan, Shen Guoliang, sungguh sukses. Ginseng seharga puluhan juta. Kalian berdua, sesuai taruhan, harusnya berlutut. Dan minta maaf pada kakak sulung kalian. Benar. Kak Guoliang, kau saudara yang kami hormati, kami hanya bercanda, bukan bermaksud jahat. Bahkan kalau kau benar kalah, kami takkan menyuruhmu. Benar-benar berlutut. Kita kan keluarga. Kalau kau berlutut, kami tak tegak. Siapa yang mulai? Suruh aku berlutut tadi. Tidak, Kak Guoliang, kita adalah keluarga. Jangan dipermasalahkan. Begini Kak, kami minta maaf atas kelancangan kami. Ya, kami minta maaf. Kedengarannya bagus. Kalau aku kalah taruhan tadi, pasti kalian akan berhenti menyerangku. Sekarang aku tahu arti persaudaraan kalian. Benar. Guoliang benar. Kalian berdua harus berlutut dan minta maaf. Ibu, kami anak kandung ibu. Mengapa ibu tega begini? Ibu, dia benar. Dia tak berpendidikan. Hanya seorang pemulung. Anaknya adalah petani. Menanam ginseng sudah biasa. Lagi pula, hanya karena kelihatan asli. Tak berarti memang asli. Sudah kukatakan, anakku bukan petani. Pekerjaannya tak bisa kalian pahami. Jangan berlagak. Pekerjaan apa yang bisa membeli hadiah bernilai puluhan juta? Pasti dia ambil akar yang sembarangan. Lalu bilang itu ginseng untuk tipu ibu. Ibu, dia benar. Coba pikirkan. Guoliang selalu aib keluarga. Bagaimana tiba-tiba jadi kaya? Hanya orang terkaya di Jiangdu yang mampu beli ginseng semahal ini. Yang kalian lihat sebagai tonik mewah hanya camilan di mejaku. Shen Guoliang, kau putus asa dan menyerang membabi buta. Jangan bilang kau sekaya orang terkaya di Jiangdu. Aku tak perlu setara orang terkaya di Jiangdu karena aku orang terkaya di Jiangdu, pendiri grup internasional Jiangdu. Itu aku. Shen Guoliang, kini kau tambah berani berbohong, orang terkaya Jiangdu. Kau benar-benar gila uang. Kiriman hadiah. Generasi muda keluarga Shen merayakan rumah baru. Semoga damai dan bahagia di rumah baru ini. Apa yang terjadi di sini? Apa dia benar orang terkaya? Ibu, sudah kubilang sebelumnya ketiga cucu perempuanmu luar biasa. Ibu suka hadiah yang kami siapkan? Semua hadiah ini dari 3 anak angkatmu? Benar, kusuruh mereka menyiapkan ini sebagai bakti padamu. Luar biasa. Aku belum pernah lihat buah persik emas sebesar ini. Ini pasti bernilai 50 juta. 50 juta? Guoliang, kau benar-benar sukses besar. Kudengar kapal pesiar Yuanyang punya semua kemewahan. Memilikinya seperti punya pulau berpindah. Lagi pula, kapal pesiar Yuanyang hanya ada 10 unit lewat lelang eksklusif senilai sekitar 1 miliar. Jika ini benar, berlayar dengan kapal ini bisa bawa kita kemana saja? Hidup seperti di surga. Itu Guoliang, apa ini? Ini serum peremajaan. Serum peremajaan? Ini temuan terbaru Institut Teknologi Daxia. 1 dosis saja bisa buat kulit muda 10 tahun. Ini tak ternilai harganya. Inovasi mereka tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa dinilai. Aku sudah bilang, aku Wang Guifang, sangat beruntung. Ibu, bagaimana menurutmu? Apa anakmu membuat ibu bangga? Tentu saja. Anak sulungku, kaulah kebanggaan keluarga kita. Mulai sekarang,
Siapa yang sebarkan rumor lagi? Aku tak akan mengampuninya. Anak sulung keluarga Shen benar-benar sukses, membawa kehormatan leluhur satu desa. Harus menghormatinya. Ya, hormati dia di kuil keluarga, biar semua belajar dari teladannya. Adik-adik, ada yang mau kalian tambahkan? Nenek kami pulang. Ada apa ini? Putraku dan putriku pulang. Putra tersayangku pulang. Cepat, marilah. Ayah, paman ketiga. Kulihat wajah muram kalian sejak aku masuk. Siapa yang membuat kalian begini? Jangan tanya lagi. Hari ini, harga diriku hilang semua. Apa yang terjadi, Ayah? Ini semua karena ini. Bukankah ini milik Jiangdu Internasional, Persik Emas Pak Liu? Datangnya cepat sekali. Dong, kau kenal eksekutif Jiangdu Internasional? Tentu. Dia cuma manajer cabang dari Jiangdu Internasional. Manajer cabang? Tapi bagi kami, dia orang penting. Dia cuma salah satu rekan bisnisku. Baru-baru ini, kami sepakat kerja sama. Terkesan dengan bakatku, dia berikan Persik ini padaku. Apa? Dong. Apa maksudmu? Pak Liu yang memberimu ini? Pasti benar. Dong, benarkah ini? Tentu saja. Kami sangat akrab. Katanya setelah kerja sama, aku akan dapat hadiah mewah. Tak kusangka, datangnya secepat ini. Kak Guoliang, kau dengar? Persik ini dari Pak Liu di Jiangdu untuk anakku, bukan dari putrimu. Kak Guoliang, kau tak tahu malu mengklaim jasa dari anak. Dong. Pamanmu pembohong ulung, dia akan klaim semua barang berharga miliknya. Memalukan. Dong, ku peringatkan, hati-hati dengan ucapanmu. Apa kau yakin Persik Emas ini dari Pak Liu? Pak Liu sendiri memuji keahlianku dan janjikan hadiah. Tak mungkin salah. Aku, Shen Dongdong, selalu tepati janji. Aku bersumpah atas semua ucapanku. Hadiah ini pasti dari Pak Liu. Nak, kau tak tahu. Pamanmu bohong tanpa ragu. Dia baru saja klaim. Dia pendiri Jiangdu Internasional. Apa? Berani kau menyamar menjadi pendiri Jiangdu Internasional? Jika ini terbongkar, kerjasama dengan Pak Liu akan hancur. Ibu, dengar itu? Putuskan hubungan dengan pembohong. Sekarang juga, jika tidak, masa depan cucumu hancur. Kapal pesiar Yuanyang. Ini adalah kapal pesiar Yuanyang. Hah, putriku, kamu tahu soal ini? Kalau tidak salah, kapal pesiar ini adalah hadiah syuting dari kru film untukku. Apa? Hadiah syuting semahal ini? Iya, aku diterima di Institut Studi Makelar. Ingat, bekerja sebagai makelar bersama sutradara Qian yang ternama. Mereka sedang syuting kisah tentang lautan. Cucuku tersayang. Apa yang kau katakan benar? Tentu saja benar. Hahaha. Lihatlah, semuanya anakku ini sangat berbakat. Dia kenal sutradara besar. Nanti kalian bisa bertemu bintang film. Ini hanya hal kecil, sutradara. Qian bilang kita selalu bisa pakai kapal pesiarnya. Aku pernah lihat kapal pesiar Yuanyang hanya ada 2 di Daxia. Hei, putrimu, Shen Xiaxia, tidak hanya cantik, tapi juga mulai terkenal di kalangan kreatif. Luar biasa. Iya, keluarga Shen sudah masuk dunia kreatif. Hu Yuanyang, Jackson bilang padaku, dia membuat film tentang kisah lautan. Putri keluarga kita ini memang cantik alami. Nanti bisa jadi bintang besar? Rupanya, sutradara Qian sangat menghargai aku sampai memberi properti mahal sebagai hadiah syuting. Nanti kembali, aku akan berterima kasih padanya. Xiaxia, karena sutradara sangat menyukaimu, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Tentu saja. Benar juga, lihat dirimu. Kau pergi bertahun-tahun lamanya, kalau sudah susah payah tapi tak dapat apa-apa, lupakan saja. Ngapain pulang, cuma untuk bohongi kami? Mulai sekarang, jangan terlalu membanggakan diri. Kebohongan mudah terbongkar. Xiaxia, aku mau tanya, kapal pesiar ini dikirim untukmu dari sutradara Qian itu? Tentu, kau kira ini untukmu? Orang sepertimu pantaskah kenal orang berpengaruh? Xiaxia, melihat karakternya, sudah hebat dia belum bilang padamu. CEO Yuanyang adalah putrinya. Putriku bukan CEO-nya, tapi proyek Yuanyang sepenuhnya dimiliki oleh putriku. Dia yang punya hak mutlak untuk proyek ini.
Ayah, bagaimana engkau bisa punya kakak gila seperti itu? Kalau ini sampai ke telinga sutradara Qian, dia pasti akan membongkar dan mencemarkan namamu di internet. Kakak aku dari dulu memang bukan orang baik. Sekarang dia jadi orang gila yang benaran. Dulu menghambat kita, sekarang mau menjatuhkan kalian juga. Benar, cuma bicara omong kosong. Kau sudah mempermalukan keluarga Shen. Dengar baik-baik. Semua yang ku katakan benar. Percaya atau tidak, itu pilihanmu. Cukup, diam mulutmu. Aku tak peduli caramu menipu orang di luar. Tapi di sini, aku tak izinkan kau omong kosong. Kalau engkau hancurkan masa depan cucu-cucuku, aku akan patahkan kakimu hari ini. Kau tak akan lagi jadi bagian keluarga Shen. Adik, tenang dulu ya. Guoliang jarang pulang. Mari kita bicara baik-baik. Lagi pula, di antara hadiah ini, bukannya ada dari Guoliang. Paman, kau tak sadar. Penipu macam apa dia? Barang itu juga bukan darinya. Apa? Ibu Dong baru bilang padaku, hadiah ini sebenarnya dari gurunya. Benar, aku baru terima surat penerimaan dari Institut Teknologi Daxia. Serum permajaan ini dikembangkan Profesor Li dari institut ini akan segera dipatenkan. Wah, cucuku yang pintar. Kau diterima di Institut Teknologi Daxia. Nek, aku tak seperti orang-orang yang hanya bisa berbohong. Profesor Li dari Institut Teknologi Daxia bilang aku lulus wawancara dan sudah dapatlah surat penerimaan resmi di Institut Teknologi Daxia itu adalah institut terkenal di Daxia. Shendong, kau membanggakan kita. Berarti desa kita punya ilmuwan sejati. Institut Teknologi Daxia, Jia bilang dia sekarang jadi dekan baru Institut Teknologi Daxia. Aku sendiri baru masuk Institut Teknologi Daxia, menyebutku ilmuwan masih terlalu dini. Tapi Profesor Li sudah berjanji membimbing penelitianku menjadi ilmuwan. Tinggal menunggu waktu. Sudah kuduga. Akhirnya begini. Shen Guoliang, sampai kapan kau terus bohongi kami? Sejak awal aku tak pernah bohong padamu. Hanya saja kau tak mau percaya. Cukup. Aku bukan orang bodoh. Setiap ucapanmu mudah dibantah orang lain, tapi engkau tak bisa membalas. Masih berani menyangkal. Guoliang, sebaiknya kau pergi dulu temui ibumu lain waktu. Paman, kenapa tak percaya padaku? Jawaban mereka sangat tidak jelas. Kenapa engkau pilih percaya mereka? Dong, kau bilang Pak Liu dari Jiangdu memberimu persik emas sebagai hadiah kerja sama. Aku mau tanya, seberapa besar proyek ini? Kata Pak Liu, investasi awalnya 20 juta, akan ada tambahan dana. 20 juta yuan, jumlah segitu sudah banyak bagi perusahaan Shen Dongdong. Cuma 20 juta, tapi diberi hadiah 100 juta yuan olehnya. Ini sudah terdiam kan? Ini tidak masuk akal. Lalu kenapa? Investasi itu kecil. Aku dan Pak Liu cocok, ikatan emosional tak bisa diukur uang. Baik, teruskan omonganmu. Xia, mari bahas proyek Yuanyang. Proyek sebesar ini, menurutku Pak Qian yang kau kenal cuma mitra biasa. Kalau mampu, dia pasti simpan sendiri. Kenapa diberikan padamu? Shen Guoliang, diam kau. Hari kedua, ini kedua kalinya kau pukul aku hari ini. Kau pantas dipukul. Ku biarkan kau karena satu ibu, atas dasar hormat. Tapi kau berani fitnah anakku. Kalian semua tolol. Tak kalian sadari keanehan mereka? Kau bertindak karena putus asa. Sekarang bagaimana? Anak-anak kita sudah sukses, melebihi ekspektasimu. Tak bisa menerima. Tepat sekali. Saat kau mengadopsi 3 anak liar berlatar belakang meragukan, kami semua sudah memperingatkanmu, mereka akan bawa masalah. Kau tak mau dengar. Kini anak-anak kita sudah sukses, kau jadi iri. Ayah, aku baru saja diterima institusi. Kalau institusi tahu aku terkait dengan orang seperti dia, aku bisa kehilangan kerjaan. Apa karena dia, karirmu bisa terancam? Sudah pasti. Institut Teknologi Daxia bukan institusi sembarangan. Mereka punya standar. Bahkan kalau aku diterima, kalau kolega tahu kerabat ini, aku jadi bahan ejekan. Ibu, kamu dengar ini. Kamu harus turun tangan. Atau pekerjaan Dongdong bisa terancam. Itu Institut Teknologi Daxia. Dasar sialan, sudah kuduga. Kau tunggu sampai rumahku selesai baru kembali. Kau tak tahan lihat kesuksesan kami. Hidup bahagia kami hancur karena kau. Aku yang merusak. Siapa lagi kalau bukan kau? Pertama dengan akar busuk untuk racuni aku. Lalu curi hadiah ulang tahun cucuku.
Sekarang, kau hancurkan masa depan mereka dengan dustamu. Kau pembawa sialan. Ibu, mereka bertiga adalah cucumu. Bukankah anakku juga? Mereka bermarga. Shen. Jangan sebut anak liar itu. Anak jalanan. Tak layak pakai nama kita. Apa? Putri Shen Guoliang diadopsi, tapi dia pernah menikah. Tak dengar kabar. Dia impoten. Istrinya kabur. Kau percaya semua rumor. Memutar balik fakta. Cukup. Bertahun-tahun berlalu, kau tetap orang gagal menyedihkan. Pecundang sejati. Pergi. Mulai sekarang, jangan berani mengaku sebagai anak Wang Guifang. Aku tak mau malu. Ibu, kau maksudmu apa? Apa kurang jelas? Baik, aku akan umumkan ke seluruh desa. Hari ini, secara resmi, aku putus hubungan ibu anak dengannya. Ya, luar biasa. Sekarang pekerjaanku akhirnya aman. Adik, Guoliang anak baik, jangan buang dia begitu saja. Kakak, berhenti ikut campur dalam urusanku, paham? Hari ini aku akan putus hubungan dengannya. Ibu akan menyesal. Menyesal? Aku menyesal pernah melahirkanmu. Andai tahu kau tak berguna, lebih baik aku membunuhmu saja. Ibu tega sampai segini? Ya. Keluarga ini tak membutuhkanmu. Tak butuh aku. Kalau bukan karena aku, keluarga ini sudah hancur. Ibu lupa bagaimana aku keluar sekolah, kerja serabutan untuk menghidupi keluarga. Agar ibu dan adik-adikku bisa makan, aku tahan hidup menggelandang sendirian. Kalian tahu, aku berikan semua yang terbaik. Tak pernah mengeluh. Anda tahu alasannya. Karena Anda ibuku, aku tak tega lihat ibu menderita sendirian. Beraninya engkau sekejam ini. Dulu kami masih kecil, mau kerja juga, tapi siapa yang mau terima? Benar. Tak ada yang paksa kau kerja. Lagi pula, kau anak sulung, seharusnya berkontribusi. Ibu mengkritik sedikit, langsung merasa jadi korban. Baik, dasar anak tak berguna, sia-sia besarkanmu. Pergi dari sini. Tak berguna tanpa aku. Semua di rumah ini takkan ada tanpa aku. Siapa yang bangun rumah, Kau bilang kau yang bangun rumah sendirian? Benar sekali. Hahaha. Semua orang di desa tahu kita bisa bangun rumah-rumah ini berkat adik kita yang punya koneksi di Jiangdu International. Dia banyak berjasa untuk desa kita, makanya rumah kami dibangun lebih besar dari milik siapapun. Tanpa dia, rumah lamaku pasti sudah roboh. Benar, dialah penyambung hidup desa kita. Shen Guoliang, kau tak berkontribusi apa-apa, diamlah kau. Adik tiga, apa kau yakin pembangunan desa dan proyek perumahan adalah jasamu? Sudah pasti itu punyamu. 20 tahun tak pulang. Tak pernah sekalipun peduli pada kelangsungan hidup keluarga. Bagaimana aku tak peduli? Seluruh proyek renovasi rumah di desa adalah inisiatifku. Kak Guoliang, tak bisakah kau berhenti ngomong kosong? Terus berbohong, nanti kau sendiri yang percaya. Dia adalah eksekutif di Jiangdu International. Kalau kau presidir Jiangdu International, dia pasti tahu hal itu. Setelah sekian lama, kalian tetap tak mau percaya. Baik. Kalau kau eksekutif, jawab pertanyaanku. Pernahkah kau bertemu CEO Jiangdu International? Jiangdu International bukan perusahaan kecil. CEO-nya bukan orang yang bisa ditemui sembarangan. Jadi maksudmu kau belum pernah ketemu? Belum. Tapi CEO grup Jiangdu katanya seorang wanita muda yang sukses. Bukan orang tua sepertimu. Kak Guoliang, kau tak tahu malu. Bahkan jenis kelamin, bisa kau keliru. Berani-beraninya kau menyamar. Aduh, kau menyedihkan dan memalukan. Wanita muda yang kau sebut itu putri sulungku, Shen Jiamin. Aku memilih pensiun, aku lelah, makanya kau serahkan posisi itu padanya. Guoliang, sudahlah. Paman, aku tahu kau tak akan percaya. Tak apa, akan kubuktikan pada semua orang. Proyek desa ini inisiatifku sendiri. Aku hanya mendelegasikan pelaksanaannya ke anak perusahaan. Kalau tak percaya,
akan kusuruh sekretarisku kirim dokumen proyek. Kau kira telepon bisa menakuti kami? Anak durhaka. Mau buat malu sampai kapan? Pergi. Ibu, apa kalian mau memperpanjang masalah? Kalau dipaksa, kuhancurkan semuanya. Coba saja. Hidupku sial sekali punya anak pembangkang begini. Adik, bangunlah. Dia tak tahan lihat kita bahagia, mau menghancurkan rumah kita. Shen Guoliang, karena nenek sudah mengusirmu, kami tak akan menahan diri lagi. Warga sekalian, pria ini akan menghancurkan kehidupan damai kita. Kalian mau mengizinkannya? Tidak akan. Teman-teman, bantu aku mengusir penjahat ini. Usir dia. Usir dia. Coba saja. Coba saja. Minggir, mundur. Dona siapa? Sombong sekali. Dia lihat yang di tengah. Bukankah dia aktris terkenal di Daxia, Shen Jiaxin? Ayah. Berani-beraninya menghina ayahku. Ayah baik-baik saja? Aku baik. Dengarkan kalian semua, setiap orang di sini hari ini akan kubongkar kebusukan kalian. Biarkan dunia melihat sifat asli kalian yang menjijikkan. Guoliang, mereka anakmu. Ya, anak-anak, salam paman buyut kalian. Paman buyut. Gadis-gadis yang anggun. Anggun. Jangan bercanda. Mereka cuma 3 anak, tak tahu sopan santun, masuk ke rumahku tanpa rasa hormat. Bahkan memukul orang, tak punya malu. Siapa nenek tua gila ini? Apa yang dia lakukan di sini? Keterlaluan. Berani-beraninya menyebut nenekmu seorang gila, mau dipukul. Dasar anak durhaka, aku nenekmu. Berani-beraninya menghina aku. Nenek. Dia nenek kalian. Itu tidak mungkin. Nenek kami seharusnya wanita tua yang baik, bukan nenek tua gila ini. Kalian sudah gila. Shen Guoliang. Jadi mereka, anakmu, seperti bapak, seperti anak, keluar dari rumahku. Kalian mempermalukan ayahku di depan umum. Sekarang kalian ingin kami diusir begitu saja? Kalian pikir semudah itu? Setiap penghinaanmu pada ayahku hari ini akan kubalas 10 kali lipat. Kami tak mempermalukannya. Dia sendiri yang membuat malu dengan tingkah lakunya memalukan. Benar, sebagai anak si pendusta, kau pikir bisa mengubah takdir. Kau tak kenal kakak sulungku atau adikku, tak apa, tapi tak mengenal aku. Kau kira aku tak bisa mengacaukan segalanya? Lupakan saja, putri kedua Shen Guoliang kan artis ternama. Kami rakyat biasa, tak bisa melawan selebriti. Benar, kalian kan keluarga, tak bisakah berdiskusi baik-baik? Memangnya kenapa kalau dia terkenal? Artis mah jagonya acting. Pengawal bayaranmu ini cuma figuran dalam sandiwara kecilmu. Jangan takut. Benar, mereka langsung dorong-dorongan saat masuk. Ayo kita beberkan, artis paling takut skandal. Cepat, keluarkan ponsel kalian. Jadi, sekarang takut, tak peduli kau bintang atau bukan, bawa ayahmu pergi sekarang. Atau akan kulaporkan ke sutradara Kian untuk memboikotmu. Ayo, mari kita lihat. Siapa di antara kalian yang berkuasa? Kalian benar-benar mau di sini? Kalian anggap di sini tak ada orang? Nak, telepon teman-temanmu. Usir mereka. Kebodohan kalian sudah mendarah daging. Karena kau tak mau berubah dan berani ngomong sembarangan. Hei, ada perempuan buat onar di tempat kami. Kirim orang sekarang, semakin banyak semakin baik. Cepat. Dengarkan baik-baik. Ayahku menguasai Jiangdu dan seluruh wilayah Daxia. Tak ada tandingannya. Kalian melawannya. Tak ada yang akan selamat. Bocah, bicara begitu sombong, tapi bisa kau buktikan orang tak berarti sepertimu. Tak pantas bersikap sombong. Tepat. Kita hidup di bawah hukum. Jangan berpikir balas dendam. Ayah, 2 orang rendahan ini berbuat keributan di sini. Siapa mereka? Mereka pamanmu. Ini paman ketiga dan paman kedua, saudara kandung ayahmu. Saudara kandung?
Lebih mirip sampah. Benar. Bagaimana ayah yang baik bisa punya saudara sialan ini? Kurang ajar. Perhatikan bahasamu. Sama sekali tak sopan. Kakak kedua, lihatlah ayah seperti apa. Maka bisa punya anak sepertinya. Kau mempermalukan keluarga Shen. Kalian sosok elit merendahkan ayahku tanpa memperhatikan ikatan keluarga. Kalianlah aib sebenarnya. Bocah, lidahmu tajam sekali. Dengar baik-baik. Bibimu pejabat pemerintah. Jika berani buat masalah hari ini, hukum takkan mengampuni. Hukum mengadili adil, benar dan salah. Aku takkan melanggar hukum, tapi kalian akan kubuat menyesal. Berani-beraninya kalian bertindak semena-mena. Kalian yang mulai mendorong, itu sudah bisa dilaporkan ke polisi. Oh ya? Sebelum aku masuk, kulihat kalian mengeroyok ayahku. Kami hanya membela diri. Pertama, ayahmu yang menyedihkan, iri melihat kami hidup lebih baik darinya. Makanya dia palsukan kekayaan untuk tipu. Nenek, dia penipu ulung. Bukankah penipu pantas dihukum? Beraninya sebut ayah penipu? Kurobek mulutmu. Dia penipu. Semua orang lihat dia berbohong. Omong kosong. Masih tak merasa bersalah? Akan kubuat engkau sadar kesalahanmu. Lihat, ayahmu mengaku sudah mengirim serum peremajaan. Benar. Kusiapkan ini untuk ayahku sebagai hadiah perayaan. Kau persis seperti ayahmu. Tahu malu. Tahukah engkau apa arti Institut Teknologi Daxia bagi kita? Berani-beraninya engkau palsukan hadiah mereka. Institut Teknologi Daxia? Jadi, sekarang takut? Tok, sudah kukatakan seluruh keluarga ini tak punya kelas. Sebut saja Institut Teknologi Daxia, langsung panik. Sejak kapan Institut Teknologi Daxia mengizinkan orang sembarangan membagi prototipe baru kepada orang lain? Anakku baru lulus ujian masuk mereka. Institut Teknologi Daxia mengirim ini sebagai hadiah selamat datang. Sejak kapan Institut Teknologi Daxia memberi hadiah ke pegawai baru? Aku tak pernah dengar itu. Teruslah berpura-pura. Lembaga seperti Institut Teknologi Daxia tak perlu menjelaskan setindakan mereka kepada anak kecil sepertimu. Dengar, jangan sok hebat. Ku beritahu kau, serum ini dikembangkan oleh Profesor Lee di Institut Teknologi Daxia. Dia memberikannya padaku sebagai bentuk penghormatan. Karena rumah baru nenek sudah siap, ku bawa ke sini. Nak, dia cuma petani dari kalangan rendahan. Dia tak akan mengerti. Apa? Petani? Jika ku sebut nama Profesor Lee, kau bisa ketakutan. Aku tahu. Rupanya yang kau maksud si tua Li Zhenyong itu. Berani kau menyebut namanya. Kau mau mati? Dasar anak polos, sudah ditipu orang, masih bantu mereka. Li Zhenyong cuma pegawai di Pusat Pembibitan Institut Teknologi Daxia. Intinya, dia cuma pekerja lapangan untuk Institut Teknologi Daxia. Kau bohong. Dia pemilik paten. Paten ini selalu menjadi karya orisinalku. Ini tak ada hubungannya dengannya. Tak kau lihat? Dia masih berakting. Benar-benar mengikuti jejak ayah penipumu. Tak belajar hal baik. Kau petani. Kau tahu gerbang Institut Teknologi Daxia. Harus kuakui, kau lebih jago bohong daripada ayahmu. Kalau tak percaya, telepon dan tanya sendiri Li Zhenyong. Mungkin tak tahu bahkan bahan dasar proyek ini. Seolah kau lebih tahu. Tentu aku tahu. Jajas, jaga ucapan ini rahasia. Tak boleh bocor. Aku tahu, ayah. Sekarang mereka mengarang cerita. Rahasia apaan? Kalian cuma pembohong yang tak bisa terus berakting. Beralasan konyol. Ada keperluan apa meneleponku hari ini? Seperti yang kau lihat, aku sedang memantau perkembangan bibit. Li, apa kau rekrut karyawan baru bernama Shendong? Ya, Shendong itu besar di desa. Kurekrut untuk kerja lapangan. Ada masalah apa, Ketua Shen? Ketua Shen? Aku sudah bertemu Shendong. Perilakunya sangat hina. Dia tak layak di Institut Teknologi Daxia. Manget, akan dobres kupecet. Dan kau juga tak punya ambisi memplagiat paten dan penipuan keuangan. Shen, maafkan caraku. Kau adalah ketua Institut Teknologi Daxia. Benar, aku hanya menilai integritas. Tanpa moral yang baik, usaha apapun akan berakhir baik. Bu Shen, aku tidak bermaksud kasar. Kasihanilah aku. Aku adalah saudaramu. Dong, kenapa panik?
Panggilan teleponnya tak membuktikan dia Ketua Institut Teknologi Daxia. Paman kedua. Tapi di video itu memperlihatkan Profesor Lee. Jangan lupa, Putri Shen Guoliang adalah seorang aktris. Dia bisa menyewa siapapun untuk dandanan dan berpura-pura. Benar dong. Kau belum menerima pemberhentian dari Institut Teknologi Daxia. Jangan tertipu olehnya. Aku hampir ketakutan. Aku lupa seluruh keluarganya adalah penipu profesional. Hampir termakan tipuannya. Oh iya, aku hampir lupa. Perubahan pegawai Institut Teknologi Daxia perlu persetujuan dari sponsor utama. Dusta tetaplah dusta. Mari lihat aksi berikutnya. Ayah, cek ponselmu. Apakah ada persetujuan Institut Teknologi Daxia? Sekarang bagaimana kau terus berakting? Mungkin mau kabur. Sudah terlambat. Kau akan kehilangan nyawa dan harga diri di sini. Shendong, aku adalah HR di Institut Teknologi Daxia di sini. Shendong, aku adalah HRD dari Institut Teknologi Daxia. Kau gagal dalam penilaian, tak perlu datang bekerja lagi. Apa? Ada apa, nak? Habislah. Ada apa? Habislah. Ini semua salah kalian. Institut Teknologi Daxia memecatku. Apa? Ini ternyata benar. Putri ketiga Shen Guoliang adalah ketua institut? Masih muda sekali. Ini pertama kali terjadi. Luar biasa. Dong, kalian semua terjebak dalam penipuan mereka. HRD menelepon langsung. Mana mungkin palsu? Orang seperti mereka hidup dengan tipu daya. Mereka tak akan menipu terang-terangan tanpa jaringan lengkap. Ini omong kosong. Aku benarkan. Mulai takut sekarang? Kalian hanya kelompok penipuan yang kau pimpin. Pertama, pura-pura jadi guru Dong untuk menghubunginya, lalu libatkan orang luar untuk panggilan HRD palsu, semua untuk mengukuhkan aksi. Apakah ini benar? Penipuan kalian membentuk akting yang sempurna, tapi trik murahan ini mungkin menipu orang lain, tapi tak bisa menipuku. Kau terlihat seperti orang cerdas, tapi isi kepalamu penuh omong kosong. Bilang apapun, aku tak akan percaya. Sutradara Kian baru buat proyek film baru tentang memerangi taktik penipuan. Aku pelajari dan kalian langsung terjebak. Maksudmu, sutradara Kian yang memberimu kapal pesiar Yuanyang? Mampir lupa. Saya bukan nama first celebrity. Akan bawa kenal sutradara Kian. Aku ingin lihat bagaimana Kaimza menipuku. Aku tak perlu bohong padamu. Tepat sekali, putriku memang luar biasa. Lihat, mereka mengalah. Benar. Sebaiknya kalian tetap tenang. Nanti jangan sampai kehilangan kendali. Kita sama-sama selebritis. Jangan pura-pura polos. Lanjutkan. Mari kita lihat trik apa lagi yang kau punya. Kalau begitu, aku akan tanya satu hal sederhana. Sudah berapa lama kenal sutradara Cian? Sebulan. Lalu apakah kau tahu nilai Yuanyang? Tentu saja. Yuanyang adalah properti utama dari film terbaru. Sutradara Cian katanya itu edisi terbatas yang harganya selangit. Kenapa kau pikir? Dalam waktu singkat setelah saling kenal, dia akan memberimu sesuatu berharga. Pasti karena keahlianku. Benarkah keahlianmu? Atau tubuhmu? Kamu, Shen Jackson, maksudmu apa? Tak ada maksud khusus. Kebetulan saja dengar kabar menarik tentang sutradara Cian. Tak kusangka akan ketemu pelakunya di sini. Kau sebarkan rumor tak berdasar, awas jadi viral. Jika aku bohong, kenapa kau panik? Sia-sia. Apa maksud perkataannya, kau dan sutradara Kian itu? Ayah, jangan dengar omong kosongnya. Semua bohong. Kau tak tahu malu. Kau sudah mempermalukanku. Ayah, kenapa kau pukul aku? Kau memalukan. Apa aku tak pantas memukulmu? Kalian semua ditipunya. Dia cuma aktor. Dia paling jago tipu orang. Shen Sia-Sia, kuingatkan lingkungan kami bukan untuk orang miskin atau tak punya koneksi sepertimu. Aktingmu akan terbongkar juga nanti. Kau jadi bahan tertawaan. Lalu kenapa? Kau jadi aktor? Caranya sama denganku? Maaf sekali, Todes. Tapi kita beda kelas. Aku masuk pakai uang. Dukunganku tak lain adalah ayahku. Shen Guoliang. Apa? Ayahmu, tukang sampah, penipu. Modal apa? Kau bohong. Pak Cian, hentikan syuting. Grup Yuanyang, aku mau ubah total tim produksi ini. Tapi kenapa? Proyek ini lancar. Aku tanya kau baru rekrut, asisten baru.
bernama Shen Xiaxia. Sepertinya iya, asistenku banyak, sampai lupa. Yang kau beri kapal pesiar Yuanyang? Apa-apaan, kapal itu milikmu. Bagaimana mungkin aku berikan? Shen Xiaxia, tenang saja. Aku akan segera memecatnya. Pak Xian memang cerdas. Aku tutup dulu. Lanjutkan syuting. Proyek Yuanyang didanai sepenuhnya olehku. Sutradara ternama pun akan tunduk pada kekuatan modal. Kenapa? Kau pikir sutradara Chen juga aktor yang kubayar? Benar-benar aktris. Lihat, cara dia berakting tadi sangat alami. Jangan-jangan seperti tadi. Ada yang menyamar? Sutradara Chen jelas bilang, aku kompeten. Katanya aku asistennya, yang paling berbakat. Kau terlalu polos. Dimanfaatkan orang, masih anggap dia baik? Ayah, aku harus bagaimana? Aku sudah diboikot. Xiaxia, jangan takut. Dia pasti berdiskusi dengan sutradara. Qian, Pak Qian sangat hargai kemampuanmu. Masa tidak percaya padamu? Iya, Xiaxia. Bukannya katanya mereka punya tim penipu profesional. Cepat hubungi sutradara Qian untuk konfirmasi. Konfirmasi apaan? Aku hafal betul wajah sutradara Qian. Itu pasti dia. Apa? Shen Jiaxin? Apa sebenarnya yang kau bilang ke sutradara Qian sampai dia bilang tak kenal aku? Sudah kukatakan, syuting grup Yuanyang, dananya semua dariku. Kalau ku batalkan, dia tak akan dapat sepeser pun. Kau pikir di hadapan modal, dia akan pilih kau? Adik kedua, kamu cuma usaha kecil-kecilan. Mana paham bahaya permainan ketenaran ini? Kalian sungguh tak tahu diri. Aduh, habislah. Kuharap setelah kau jadi terkenal, membawa aku dan ibumu menuju kesuksesan. Lihat sekarang, kau diboikot seluruh industri. Aku tak ada harapan lagi. Ini aneh, kakak kedua. Sekarang kecerdasan buatan sudah canggih. Pasti mereka tukar wajah sutradara di video. Benar, kenapa aku tidak terpikir itu? Direktur Qian sangat berpengaruh di industri ini. Kamu pasti takut menyinggungnya. Jadi kamu palsukan video ini untuk menipuku. Kau memang bodoh. Oh ya? Aku akan telepon Direktur Qian sekarang untuk ungkap sifat aslimu. Orang bodoh selalu berusaha membuktikan kebodohan mereka sendiri. Cukup, Shen Guoliang. Bukankah kamu sudah cukup membuat masalah? Apa kamu harus terus merusak keutuhan keluarga kita? Ibu, aku atle ingin mengganggu kehidupan siapapun. Mereka yang memulai permusuhan. Aku tidak bisa membedakan. Apakah gadis-gadis ini berkata jujur? Hari ini kalian keluar dari rumahku. Ku dengar ada yang buat masalah di sini. Siapa yang berani lakukan ini? 4 orang ini menyebar kebohongan di depan rumahku. Begitu ya? Ada yang berani ganggu Kak Dongdong, mau mati. Kamu cuma bersembunyi di balik jumlah orang. Sekarang anggotaku juga sudah di sini. Mari lihat rencana tipu kalian sekarang. Kepung mereka. Apa yang kalian lakukan? Sudah takut? Baguslah. Masih kecil malah bergaul dengan preman? Paman Guoliang, ini hanya teman-temanku. Kami warga taat hukum. Berpakaian seperti itu, kalian bilang diri kalian sopan? Orang tua, mereka hanya jijik dengan penipuanmu dan datang untuk mendukungku. Orang dengan status sepertiku tidak akan buang waktu untuk sampah sepertimu. Tak tertolong lagi. Mau kamu bergaul dengan preman ke status apa yang kamu punya? Siapa yang kau sebut preman? Jangan permasalahkan dengan mereka. Jika mereka putus asa, orang seperti kita tak bisa lawan kekejaman mereka. Kak Dongdong sedang bermurah hati. Jangan uji kesabarannya. Aku ingin tahu status apa yang kamu punya. Mau beritahu kau status anakku? Boleh saja. Tapi berdirilah tegak, jangan sampai kaget. Dengar baik-baik. Dongdong, kuliah di luar negeri 3 tahun, belajar jurusan manajemen keuangan. Sekarang punya perusahaan sendiri. Sebagai CEO, bisa dibilang pengusaha muda. Baru-baru ini, dia kerja sama dengan Jiangdu International untuk proyek besar. Ini akan melambungkan kariernya. Pasti kalian tahu, Jiangdu International kan? Ayahmu berani berpura-pura jadi CEO Jiangdu International? Kalau sampai ketahuan, orang pasti tertawa terbahak-bahak. Pak Liu dari Jiangdu International memuji Dongdong sebagai jenius bisnis, bilang dia punya bakat alami di bidang bisnis. Kalau bukan karena kalian penipu yang berkomplot di sini, kalian tak akan pernah bisa bertemu orang sekelas dia. Ayah, paman ketiga,
Ngapain cerita ke mereka? Mereka takkan paham perbedaan antara mereka dan aku. Tidak, aku lebih paham dari yang kau kira. Pak Liu yang kalian sebut, cuma manajer cabang Lingqiao. Liu Haitian. Jadi kau tahu tentang dia? Tahu sedikit. Kerjasama ini dengan Jiangdu Internasional akan membuat perusahaanku melambung tinggi. Bahkan manajer cabang Lingqiao akan sangat menghormatiku. Bisa jadi CEO Jiangdu Internasional akan melayaniku langsung. Apa yang lucu? Aku tertawa melihat kenaifanmu. Perbedaan antara kalian dan aku tak akan kalian pahami. Kau benar, tapi dengarkan. Kerja sama berhargamu akan segera hancur. Gagal menipuku, sekarang kau kutuk aku ya? Mimpi indahmu takkan terwujud. Aku perkenalkan Liu Haitian ke Dongdong, kami sangat dekat. Benarkah? Kalau tidak, mengapa Liu Haitian kirim persik emas berharga sebagai hadiah kerjasama? Maksudmu, Liu Haitian memberikannya padamu sebagai hadiah kerjasama? Tentu, aku teruskan hadiah ini ke nenek sebagai hadiah syukuran rumah. Tak tahu malu. Kalian yang sungguh tak tahu malu, 3 cucuku, kaya dan berbakat, membelikan hadiah mahal adalah hal mudah bagi mereka. Tidak seperti kalian yang datang tanpa membawa hadiah. Ayah, apa yang terjadi di sini? Aku senang sekali dan membawa ginseng pemberian Jia-Jia untuk nenekmu, tapi mereka sangka ginseng ini palsu. Aku memetiknya sendiri. Ini sangat berharga. Mana mungkin palsu? Mereka berdua yang tak bisa membedakan. Lalu hadiah kalian tiba, tapi anak mereka klaim 3 hadiah ini dari mereka. Aku ingin jelaskan, tapi tak diberi kesempatan. Malah mereka sebut aku pembohong. Ternyata begitu. Sudahlah, Kak Guoliang. Berhenti berakting. Aku tahu kondisimu dengan baik. Dulu, kau mengadopsi gadis-gadis ini. Kau rela lapar untuk memberi mereka makan, hingga istrimu pergi dengan pria lain. Bagaimana pria sepertimu bisa besarkan 3 anak dengan sukses begini? Ya, putri sulungmu terlahir polos, juga ak punya pekerjaan. Hanya mengikutmu tiap hari. Putri keduamu tak mampu sekolah. Jadi dimasukkan ke sekolah teater dan diurus di sana. Sekarang dia terkenal, tapi apa artinya? Masih bersamamu menipu orang setiap hari. Putri bungsumu jelas-jelas petani, berpura-pura jadi ketua Institut Teknologi Daxia. Berhentilah berakting. Akhirnya aku sudah paham, Shen Guoliang. Kau selalu tak berguna dan gagal. Untuk menipuku kode, kau sewa mobil-mobil dan aktor palsu, berpura-pura jadi manajer sukses. Kau main sandiwara dengan sangat meyakinkan. Kau kira ini bisa membuat aku menghargaimu? Jangan harap. Ibu mana yang mempermalukan anaknya sendiri di depan umum begini? Kalian kaum materialistis yang sok hebat tak berhak menghina ayahku. Aku akan menghabisi kalian. Sudah. Anak-anak, sebagai ayah kalian, aku sudah belajar banyak. Sebagai anak, aku juga dapat pencerahan hari ini. Ibu, aku. Ayah. Ini terakhir kalinya aku bersujud. Terakhir kali padamu. Dan memanggilmu ibu. Kukira setelah hidup, kita lebih sejahtera sekarang. Aku akan pulang ke desa untuk merawatmu dengan baik. Aku khawatir statusku bikin warga desa dan kalian semua jadi tidak nyaman. Makanya aku parkir mobilku di luar desa dan masuk jalan kaki. Tapi tak kusangka harus menerima penolakan keras, hinaan, dan pelecehan. Bahkan kekerasan fisik. Hanya karena penampilanku sederhana dan terlihat seperti tak punya uang. Ibu, Anda sampai tega mengusir anak kandung. Baiklah, hari ini akan kukabulkan permintaanmu. Shen Guoliang, bawa sampahmu pergi. Kau, dasar durhaka,
berani-beraninya menghinaku. Aku memang memarahimu. Tahukah kau siapa yang memberi posisi eksekutif di Jiangdu International yang kau banggakan itu? Kau? Bukan, ayahkulah yang beri. Berhenti berkhayal. Aku beritahu kau, pokoknya itu bukan si pengumpul sampah gagal ini. Sekretaris Li tiba. Terima kasih. Pak Liu, kenapa tidak beritahu kami? Kasih, terima kasih atas hadiahnya. Pak Shen, maafkan, aku datang terlambat. Ada apa? Aku baru lihat pertunjukan bagus. Selesaikan masalahmu. Ya, Bully. Kasih, waktu itu kita bicara begitu akrab. Kenapa sekarang seperti orang asing? Benar. Anda, bukankah Anda kirim persik emas untuk Dongdong? Sembarangan. Apa hakmu menerima persik emas itu hadiah dari mantan Presiden Jiangdu Internasional untuk ibunya? Kasih. Jangan panggil aku. Pasyu, maaf, apa maksud Anda dengan ini? Kalian orang bodoh. Kalau bukan karena Bully beritahu aku tak akan tahu masalah yang kalian buat. Kami tidak bersalah. Kami tidak bersalah kepada Anda. Paman ketiga, bukannya katanya kau kenal baik Liu Haitian? Sembarangan. Berani sekali sebut nama Pak Liu sembarangan. Kurang ajar. Tahukah kalian sedang bicara dengan siapa? Penipu cilik ini cuma anak perempuan dari paman penipu bernama Shen Jiamin. Dia adalah penipu. Dengar baik-baik. Yang kau hina ini adalah CEO Jiangdu International saat ini. Apa? Dia CEO Jiangdu International. Pak Liu, jangan tertipu mereka. Seluruh keluarga mereka adalah penipu profesional. Apa kau sadar menghina CEO? Kerjasamamu akan dibatalkan. Ayah, habislah semuanya. Ada masalah apa kok? Aku tak bisa hubungi sutradara Qian. Dia sudah menghapus semua kontakku. Habislah semuanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah apa yang mereka katakan benar? Kalau begitu posisiku di institusi teknologi Daxia. Kau adalah Shendong? Ya. Ini kepolisian. Kau terlibat dalam kasus pencurian paten. Apa? Paten Profesor Li ternyata hasil curian? Bagaimana bisa jadi begini? Apa yang kalian lakukan pada cucu-cucuku? Aku hanya membangunkan mereka dari khayalan. Kalian semua gila. Shen Guoliang, aku, Wang Guifang. Apa salahku padamu? Sampai kau perlakukan aku begini. Aku akan menghajarmu. Aku sudah tua, kau anak muda, berani memukulku? Aku tak akan biarkan siapapun lukai Pak Shen. Pak Shen apaan? Aku mendidik anakku. Jangan ikut campur. Kau masih bilang aku anakmu? Jangan lupa, kau sudah mengusirku dan putus hubungan. Bully, aku lelah. Renovasi rumah tua sebaiknya dihentikan. Ini adalah proposal proyek untuk renovasi desa diawasi penuh oleh Jiangdu Internasional. Di dalamnya tertera perencanaan renovasi dan hasil yang diharapkan, desa ini diprioritaskan untuk rekonstruksi. Hanya karena ini, kampung halaman Pak Shen, buka mata kalian. Di dalam ini penuh dengan dedikasi Pak Shen untuk kampung dan keluarganya. Tapi kalian tanpa malu merusak usahanya. Karena tak ada rasa terima kasih, proyek ini dihentikan. Sekarang juga rumah yang selesai akan diambil kembali oleh grup. Apa? Kau mau mengambil rumah kami? Aku sudah menunggu lama untuk hidup yang lebih baik. Tak boleh hilang begitu saja. Rumah kami baru setengah jadi. Jangan berhenti sekarang. Jamin, warga desa hanya tertipu. Mereka hampir mendapatkan hidup yang lebih baik. Kesempatan ini tak boleh hilang. Paman Buyut, aku tanya eksekutif Jiangdu International. Keputusan ini dari mantan CEO sendiri. Aku tak punya wewenang. Mantan CEO, Guoliang, kaulah penguasa. Di balik semua ini, kau demi aku, jangan hentikan proyek warga desa. Ya, Paman, kau sudah hadir dia. Pergi nama mereka penghinaku. Aku lihat, tapi... Sekarang aku tahu, adik-adik Guoliang yang meracuni pikiran kami. Mereka membuat kami tak melihat sifat asli Shen Guoliang. Mereka curi rumah barumu. Kau mau diam saja? Tidak, jangan, tidak. Semuanya mereka penyebabnya. Hajar mereka. Guoliang, maafkanlah mereka. Berhenti.
Jangan berkelahi lagi. Cukup. Kalian hanya bertahan pada orang yang punya kekuasaan. Tapi begitu kekuasaan seseorang goyah atau mulai hancur, kalian segera menghinanya, bicara tentang moral, tapi berperilaku seperti penjahat. Aku, Shen Guoliang, sudah berjuang 20 tahun di bisnis. Masalah apa yang belum kualami? Sifat manusia, apa yang belum kulihat? Hari ini, aku malah yakin pada kalian. Aku berpikir kalian bisa membedakan benar dan salah, kebenaran dan kebohongan. Bahkan aku sendiri terasa konyol sekarang. Pak Shen, kami salah, kami yang bodoh. Kumohon, jangan simpan dendam. Pak Shen, kami tak akan ikut campur dalam urusan keluarga Anda. Cukup hentikan, aku pahami kesulitan kalian. Tenang saja, proyek tak akan dihentikan. Rumah kalian tetap aman, Yihun. Terima kasih, Pak Shen. Terima kasih, Pak Shen. Aku bukan mau dengar ucapan terima kasih. Pergi saja, aku tak ingin melihat kalian. Pak Shen sudah setujui proyek renovasi perumahan kalian. Pergi sekarang. Paman Guoliang, apakah kau adalah CEO dari grup Jiangdu? Omong kosong, kalau tidak, aku tak perlu kemari bereskan masalah kalian. Kak Guoliang, kenapa tak beritahu dari awal? Ini semua salah paham. Sudah kukatakan, kalian percaya? Kak Guoliang, mana mungkin kita saudara kandung. Cuma bercanda. Bercanda? Kalau aku tak punya jabatan ini, kalian masih anggap aku kakak kalian. Yara, kau tetap kakak kami. Selamanya akan begitu. Ayah, kita pergi dari sini saja. Keluarga ini sudah tak ada lagi yang patut dipertahankan. Benar, Ayah. Biar aku bawa Ayah ke luar negeri. Kita tenangkan diri di sana. Ayah masih punya kami. Baiklah, anak-anakku. Ayo pergi. Seseorang, bawa kembali semua hadiah. Jangan tinggalkan satu pun. Kalian tak boleh pergi. Ini barang-barang anakku. Tinggalkan semuanya di sini. Guoliang, anakku sayang, ibu sudah semakin tua. Jangan sakiti hatiku. Mengapa kau begitu kejam? Cepat, sujud dan minta maaf pada kakak kalian sekarang. Kak Guoliang, kami salah. Seharusnya kami tak mengejekmu. Bukan, kami seharusnya tak menghinamu. Lihat, Anda bisa memaafkan warga desa itu. Mengapa tak bisa memaafkan keluarga sendiri? Adik ketiga, inikah caramu menunjukkan penyesalan? Justru karena kalian keluargaku, aku takkan pernah memaafkan kalian. Paman Guoliang, ayahku tak berguna, tapi jangan hukum aku. Aku tak bersalah dalam hal ini. Jia-Jia, kita adalah saudara. Kau ketua Institut Teknologi Daxia? Benar. Kau tahu, Institut Teknologi Daxia adalah pusat penelitian terkemuka. Aku belajar puluhan tahun agar bisa bekerja di sana. Aku tak boleh kehilangan pekerjaan ini. Kerusakan moralmu akan menodai nama Institut Teknologi Daxia selamanya. Kakak, antara keluarga tak ada konflik yang tak terselesaikan. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Sudah kuperingatkan, siapa yang menyakiti ayahku akan menanggung akibatnya. Adik-adik, hari ini aku telah menahan penghinaan kalian. Awalnya aku ingin melupakannya. Bagaimanapun juga, kita saudara kandung. Kak Guoliang, kita keluarga. Memperlakukan kami begini akan jadi lelucon. Lelucon? Aku bisa kembali untuk mengakui kalian sudah jadi lelucon. Kalian pikir pencapaian kalian saat ini dan usaha kalian sebanding bahwa ini murni hasil kerja kalian sendiri? Kak Guoliang, apa maksudmu? Masih berani kau tanya? Kau tak kompeten. Dengan hanya lulusan SMP, bagaimana kau masuk grup Jiangdu dan jadi eksekutif cabang? Akulah yang mempercepat promosimu. Aku sendiri yang menyetujui posisimu sebagai eksekutif. Renungkan baik-baik mengapa bawahanmu meremehkanmu karena kau tak punya kemampuan memimpin. Adik ketiga, ini salahmu. Kau juga sama. Adik kedua, akhir-akhir ini kau dapat investasi misterius baca. Bukan, cukup untuk menyelamatkan bisnismu. Benar kan? Ingin tahu
Siapa penyumbangnya? Itu juga aku. Kalian bertiga mengejar mimpi tinggi tapi tak kesampaian, sombong dan terobsesi materi. Jika bukan karena aku yang membantu kalian dan perbaiki kegagalan kalian, kalian sudah dipenjara sejak lama. Kak Guoliang, kami salah. Paman Guoliang, kami minta maaf. Kami minta maaf, kami akan berubah. Kami akan berubah. Berubah? Kebiasaan buruk sulit dihilangkan. Kalian tak berubah selama 20 tahun. Tapi kini bilang, mau berubah? Sudah terlambat. Saat aku keluar, aku takkan kembali. Kalian takkan dapat lagi dukungan dariku. Anakku, jangan begini. Ini salahku. Jangan tinggalkan ibumu. Putra sulungmu sudah telah lama tiada. Mana mungkin itu aku. Mulai hari ini, aku putus semua hubungan dengan kalian. Kak Jiamin, sejak kembali dari kampung halaman, ayah terus murung. Setiap hari, kita harus bagaimana? Aku juga khawatir. Masalah perusahaan begitu banyak, tak bisa diurus. Kusarankan liburan ke luar negeri untuk menenangkan hati, tapi dia menolak. Tenang saja, aku punya rencana. Ayah membesarkan kita sendirian. Yang dia butuhkan adalah seseorang yang bisa mengerti dirinya. Jadi, aku memutuskan mencarikan jodoh untuknya. Kencan buta? Tapi kamu tidak punya kandidat bagus. Sudah kucari di semua biro jodoh yang ada. Hanya ini yang tersedia. Kalau cara ini berhasil, aku kenal orang yang cocok. Siapa? Bujang, aku datang hari ini untuk urusan pribadi. Ada masalah apa? Terjadi sesuatu? Tidak ada masalah. Selalu kukatakan, aku sangat mengagumi dan menganggapmu seperti anak sendiri. Jika ada sesuatu, katakan saja. Jujur saja, aku anggap Anda seperti ibu kandungku. Makanya, aku ingin memperkenalkan Anda ke ayahku. Dengan begini, kita bisa jadi keluarga seutuhnya. Ini maksudmu, Pak Shen? Tapi, kami belum pernah bertemu. Aku khawatir. Jangan khawatir, kalian sama-sama lajang. Apa salahnya berkenalan? Jadi kupikir, kita bisa adakan acara atas nama Anda, pertemuan para orang tua. Dengan begini, kalian bisa saling bertemu, sekaligus memperkuat kerjasama antara perusahaan kita. Baiklah. Aku setuju. Tapi, tenang saja, tidak ada paksaan untuk jadian. Serahkan pada takdir. Baik. Pak Wang, acara kencan ini khusus untuk tamu yang belum menikah. Kenapa Anda membawa istri ke sini? Aku datang dengan tujuan yang berbeda. Tujuanku adalah mendukung Bujang. Suamiku diwajibkan mewakili Dewan Direksi di acara kencan Bujang untuk jamin kualitas perjodohan. Kalau dia pilih orang rendahan, grup Jiang akan hancur. Sepertinya Pak Wang berjuang mati-matian untuk grup Jiang. Permisi. Ini bukan acara kencan, ini jebakan perjodohan. Anak-anak itu berbohong kepadaku. Kalau tahu aku tak akan datang. Pak, bisa tahu namamu? Sudahlah, anak-anak juga berniat baik. Aku hadapi saja. Halo? Shen Guoliang? Chen Lixia? Kukira aku salah lihat. Ternyata benar kamu. Nyonya Chen, kalian saling kenal? Lebih dari sekadar kenal. Kami sangat akrab. Iya, kan? Ya, memang sangat akrab. Aku tak menduga kau datang kemari. Aku juga mau tanya kau. Tempat ini khusus untuk elit kelas atas. Bagaimana sampah sepertimu bisa lolos masuk kemari? Aku diundang resmi. Orang bodoh macam apa yang mau mengundang orang sepertimu? Bukankah ini jelas? Grup Jiang yang mengundangku.
Cukup, Shen Guoliang. Bertahun-tahun berlalu, kamu masih punya sifat penipu itu. Kau bisa menipu orang lain, tapi tak akan bisa menipuku. Semuanya, lihat. Sampah menyusup ke pesta. Chen, Lixia, apa maumu? Biar aku lihat siapa yang ganggu istriku. Suamiku, dia adalah Shen Guoliang, pemulung rendahan. Orang rendahan, aku pasti buta sampai aku mengira dia pria terhormat. Memikirkannya saja membuatku jijik. Ini acara grup Jiang. Kenapa ada orang rendahan di sini? Ini benar-benar memalukan. Chen Lixia, beraninya kau mencemarkan namaku di publik? Hari apa aku salah? Is fitnah. Lihat dirimu sendiri berpakaian seperti sampah. Kayak kau tak pantas berada di sini sama sekali. Satpam, usir sampah masyarakat ini. Keluar, jangan biarkan dia mengotori lantai ini. Sudah kukatakan, aku diundang grup Jiang. Jika mengusir aku, beranikah kalian menanggung konsekuensinya? Konyol. Aku pemegang saham grup Jiang. Kau tidak ada di daftar tamu. Tak mungkin mengundang sampah sepertimu. Sekarang aku tahu. Kau pasti memungut sampah. Kau tahu, di sini akan banyak orang kaya. Kau menyusup kemari untuk mencari janda kaya, mengubah nasib. Bermimpi saja. Lihat diri kau baik-baik. Di usiamu ini masih berkhayal. Kau pikir wanita kaya mau menerimamu? Apakah menyukai bau badanmu, tahu tunjangan sosialmu? Shen Guoliang, karena kita pernah kenal, ku peringatkan kau, segera pergi dari sini. Ku dengar Bu Jiang akan tiba. Kau adalah sampah, jangan mengganggu pemandangannya, awas nanti kau dihabisi. Chen Lixia, bagaimana kau kenal orang rendahan seperti ini? Kenapa tidak? Dia adalah mantan istriku. Kupikir Nyonya Chen berasal dari keluarga kaya. Tak kusangka mantan suaminya adalah pemulung. Jadi Pak Wang harus memanggilnya kakak. Seorang Gersperteria tak layak kupanggil kakak. Chen Lixia, jelaskan ini, apa yang terjadi? Shen Guoliang, berani-beraninya kau menghinaku. Aku hanya membalasmu saja. Kau hina latar belakangku. Tapi lupa dulu kau, juga orang biasa yang tak punya apa-apa. Suamiku, jangan percaya kebohongannya. Dulu, dia menipuku. Aku masih muda dan naif. Dia mengaku sebagai pemilik perusahaan dan berjanji membuatku bahagia selamanya. Setelah menikah, ku ketahui dia pemulung sampah. Apa salahnya dengan itu? Ini pekerjaan jujur, tak ada yang memalukan. Keadaan makin buruk tiap hari, dia menyiksaku, memukul, mengutukku, membiarkanku kelaparan berhari-hari. Aku nyaris tak bisa lepas dari cengkeramannya setelah bertahun-tahun. Aku juga menderita. Chen Lixia, kau berbohong. Kaulah yang tamak kekayaan. Kau kabur dengan penipu itu, meninggalkan aku dan anak-anak. Apa? Kalian punya anak? Tidak ke suamiku. Itu anak haramnya, memaksaku merawatnya. Nyonya Chen sangat menderita. Pantasan Nyonya Chen begitu keras padanya. Kalian berdua harus klarifikasi fakta dulu, jangan menyesal nanti. Menyesal? Aku buat kau menyesal datang ke sini. Penjaga, tangkap dia. Coba saja. Dengar baik-baik, masa lalu Lixia, memalukan atau tidak, adalah urusan rumah tangga kami. Mempermalukannya di depan umum tak akan kubiarkan. Sujud dan minta maaf. Kau tak layak membuatku berlutut. Masih membangkang? Aku minta kau sujud. Berlututlah. Cukup. Berhenti. Ayah, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Siapa yang melakukan ini? Katakan. Pak Shen, Anda tidak apa-apa. Ternyata kau... Jiang Mei,
kenapa kau bisa sembrono seperti ini? Uang pengobatan ibumu kau hilangkan. Nona, ada masalah apa? Butuh bantuan? Kak pernah lihat tas hitam? Di dalamnya ada uang pengobatan ibuku. Jangan menangis dulu. Kau yakin hilangnya di sekitar sini? Iya. Aku bantu kau mencari. Jangan menangis. Kau cari di sini. Aku cari di sana. Jangan nangis lagi. Nona, berapa jumlah uang di tasmu? 1.000 yuan. Jumlah yang besar. Ini tabungan seumur hidupku. Kalau kuberikan padanya, bagaimana dengan anak-anak? Lupakan saja, menyelamatkan nyawa adalah yang utama. Nona, lihat, ini bukan? Itu dia. Lihat, coba periksa. Kak, kau memang penolongku. Terima kasih banyak. Tanganku terlalu kotor. Karena sudah ketemu, cepat pulanglah. Uangku semua bentuk tunai. Jangan-jangan. Kak. Kau sialan dari mana? Diam. Kamu bahkan tidak kenal aku. Kamu Putri Shen Guoliang yang dulu. Ya, tak menyangka bertemu aku di sini, kan? Aduh, bocah, sekarang aku adalah istri Pak Wang dari grup Jiang. Kamu tak pantas menghina aku. Sebaiknya tahu diri. Sujud, minta maaf. Mungkin aku bisa mempertimbangkan mengampunimu. Kenapa kamu pukul aku? Tamparan ini untuk memberi pelajaran karena mempermalukan ayahku di depan umum. Tamparan ini karena kau tinggalkan keluarga untuk harta. Tamparan ini untuk kebohongan kejimu yang memutarbalikkan fakta dan memfitnah ayahku. Suamiku. Wanda gila, berani-beraninya buat masalah di wilayah grup Jiang. Aku tidak akan membereskanmu. Wang, sebagai pemegang saham grup Jiang, kau memalukan diri dengan teriak. Di sini, kau masih merasa tak cukup malu? Bujang, Anda lihat sendiri, mereka berani semena-mena di wilayah kita. Mereka sama sekali tak menghormati kita. Aku takkan diam atas hal seperti ini. Benar, Bujang. Yang memulai adalah pemulung tak berguna itu. Dia bawa anaknya ke sini, memukul orang dan membual. Jika tidak dihukum, reputasi grup Jiang akan tercemar. Barusan kau bilang Pak Shen adalah pemulung rendahan? Benar. Dia pemulung sampah. Jangan tertipu olehnya. Aku akan suruh orang usir dia keluar satpam. Cukup. Aku yang undang Pak Shen sebagai tamu penting. Masih ada yang mau protes. Tidak sungguh. Bujang, sopan kawas itu cuma pemulung sampah. Benar, Bujiang. Dia cuma pemulung rendahan. Mana mungkin dia tamu penting yang Anda undang? Apakah Bujang sudah ditipu oleh dia? Bujang, lihat saja baju lusuhnya. Mana mungkin dia tamu penting. Wang, apakah aku mengajarimu menilai orang dari penampilan? Ini fakta. Dia mantan suami, istriku, dia yang paling paham. Benar, Bujiang. Waktu aku kenal dia pemulung sampah. Aku lihat langsung, tidak mungkin salah. Kalau kau masih berani bicara sembarangan, akan kurobek mulutmu. Dia juga, anak sialan ini, Shen Guoliang hidup susah, membesarkannya dengan sampah. Tidak percaya, suruh dia yang cerita. Benarkah? Bujang, memang benar. Ayah membesarkan aku dan adik-adikku dengan daur ulang sampah. Tapi bagi Jiangdu Internasional, ini bukan rahasia. Aku juga tahu.
Jiangdu International didirikan dari daur ulang sampah. Bu Jiang, jangan percaya omongan mereka. Omongan mereka tak ada buktinya. Mereka cuma pembohong. Bu Jiang, sejak grup Jiang berdiri, aku selalu setia pada Anda. Aku hanya demi kebaikan Anda. Anda jangan sampai tertipu oleh mereka. Aku sudah kenal Pak Shen cukup lama. Aku tidak percaya dia penjahat seperti yang kalian katakan. Kita tak tahu isi hati manusia. Wanita anggun tadi sampai mengira dia seorang yang penting ingin berkenalan. Jangan salahkan aku buta. Dia ahli menyamar. Aku kira dia adalah CEO perusahaan. Jadi Bu Jiang, dia cuma berpura-pura Anda orang yang cerdas. Takkan percaya ini. Anda cuma mengulang kabar burung. Tidakkah kau sempat berpikir tanya identitasnya? Identitas apa yang dia punya? Jiamin, beritahu mereka. Tahukah kalian, Jiangdu International? Tentu. Perusahaan raksasa, nomor 1 di bidang komersil. Lalu? Bagus kalau tahu. Lalu, tahukah kalian, orang yang berdiri di depan kalian, yang kalian bilang sebagai pemulung, dia adalah mantan CEO Jiangdu International, Shen Guoliang. Dia CEO. Hahaha. Ku dengar kabar CEO Jiangdu International akan datang ke sini. Pria ini tak terlihat seperti CEO. Beraninya kau mengaku sebagai CEO. Kalau sampai orang itu tahu, kematianmu pasti akan tiba. Bu Jiang, dengarlah isi konyol. Grup Jiangdu adalah perusahaan raksasa. Tak ada yang percaya dengan omongannya. Apa kalian sadar dampak dari ucapan kalian ini? Teruslah berpura-pura. Lihat Bu Jiang, sudah marah, sampai diam. Berapa lama lagi sandiwara ini berlangsung? Mengapa aku harus pura-pura di depanmu? Aduh, kau hanya iri. Sekarang aku hidup enak dan dapat suami kaya, iya kan? Iri padamu? Tentu saja. Semua tahu, mantan CEO Jiangdu International sangat misterius. Dia hanya fokus pada urusan bisnis. Hanya sedikit yang pernah bertemu langsung. Kau benar sekali. Terus kenapa? Kau memanfaatkan identitasnya untuk menipu orang. Yang paling penting, kau mengincarku. Tapi aku takkan terjebak tipuanmu. Chen Lixia, kesombonganmu tak berubah sedikit pun. Shen Guoliang, hentikan aktingmu. Jangan mengajariku. Shen Guoliang, benar, kan? Kebohonganmu terbongkar, kehabisan kata. Sebelum bos Jiangdu International datang, minggirlah dari sini. Jangan libatkan grup Jiang dalam masalahmu. Diam. Dia adalah CEO Jiangdu International. Bu Chang Stingkiter Daik Sungkenin. Kenapa? Anda kau tidak percaya kata-kataku? Kami sangat tidak percaya pada Anda. Tapi kita tak mungkin nih. Anda masih belum paham. Anda telah ditipu. Benar, Bu Jiang. Dulu aku bersamanya. Dia cuma pecundang, terus-menerus diinjak-injak seperti sampah. Ayahku punya integritas yang kuat. Sekarang, masih tak berguna, masih terpuruk, masih takut melawan. Sosok seperti ayahku takkan membuang waktu untuk orang sepertimu. Cukup, Nona. Berhenti membohongi dirimu. Di dunia ini, siapapun bisa jadi kaya mendadak, kecuali Shen Guoliang. Dia tak pantas. Ya, aku tak pantas. Hahaha, kalian semua dengar. Dia akhirnya mengaku dirinya penipu. Chen Lixia, selama kita bersama, ku sungguh gagal memberimu kehidupan bahagia. Aku mengecewakanmu. Baguslah kau tahu. Alasan aku jadi pemulung adalah karena kau masih ingat saat kau habisi tabungan rumah kita. Tinggalkan aku dan anak-anak untuk pria lain. Pernahkah aku protes? Omong kosong. Kenapa? Cerita bohongmu dapat simpati, sementara kebenaranku disebut dusta. Mengapa? Kau suaminya, ya? Diam, Shen Guoliang. Maksudmu apa? Lixia dan aku sudah bersama 3 tahun. Tentu saja aku suami sahnya. Selama ini, pernahkah dia cerita berapa banyak pria yang dia ajak tidur selama 3 tahun lalu? 2 regu atau 1 peleton? Renungkan itu.
Diam, Shen Guoliang. Apa? Berani berbuat tapi tak mau dengar? Satu-satunya alasan dia belum meninggalkanmu karena dia ingin uangmu. Shen Guoliang, ku bunuh kau. Kau masih merasa aku belum cukup malu? Cukup dramanya. Grup Jiang selalu bermitra dengan Jiangdu Internasional. Aku sendiri yang awasi semua operasi. Shen Jiamin adalah CEO Jiangdu Internasional saat ini. Mungkinkah aku sampai keliru? Bujang, kalau kau bilang begitu, kami pasti percaya padamu. Ternyata aku masih punya selera bagus dan menyukai Pak Shen. Tidak. Pak Shen berwibawa luar biasa. Aku minta maaf. Pak Shen, jika ada yang menyinggung, aku sungguh menyesal. Aku yang bodoh. Aku minta maaf. Tolong jangan salahkan grup Jiang. Sudahlah. Setidaknya kau masih punya nurani. Pak Shen, Wang sudah lama jadi bawahan terpercayaku. Meski terkadang gegabah, kesetiaannya pada perusahaan tak diragukan. Pak Wang, pengabdianmu pada grup Jiang patut dipuji, tapi waspadalah pada orang terdekatmu. Terima kasih peringatannya. Aku akan ajukan cerai. Baik, aku juga tak ingin terus bersamamu lagi. Cerai saja. Guoliang, ini semua salah paham. Dulu aku selalu bilang kau akan sukses besar. Ternyata aku benar. Tapi tadi kau sebut aku adalah orang tak berguna. Itu hanya untuk memotivasimu. Kalau tidak, kau tidak akan menjadi orang terkaya. Seperti sekarang. Aku orang terkaya atau bukan? Apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada. Aku adalah istrimu. Perhatikan ucapanmu, mantan istri. Itu tetap istri. Seperti kata pepatah, pernikahan sehari pun menciptakan ikatan seumur hidup. Kita pernah memiliki perasaan. Perasaan? Saat kau menghabisi semua uang kita, itu sudah selesai. Guoliang, itu hanya kesalahan. Sekarang semuanya jelas. Ya sudahi saja. Tidak ada salah paham, kita sudah impas. Kau sudah tua, tidak bisakah kau menjaga sedikit harga diri? Guoliang, aku tak butuh harga diri. Aku hanya ingin pulang bersamamu. Nyonya Chen sungguh cepat berubah. Tadi dia memarahi orang tak berguna. Sekarang malah memuji tanpa malu. Udahlah. Mungkin Pak Wang ingin merobohkan rumah. Aku memang sampai dia cinta pergi dari sini. Wang, kita sudah selesai. Jangan sentuh aku. Guoliang, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku. Aku akan merawat kalian dan anak-anak dengan baik. Bagaimana? Kau rela merendahkan diri sampai segitu hanya untuk uang. Bagaimana mungkin aku memulai lagi dengan orang sepertimu? Sadarlah. Guoliang, aku sudah tahu salah. Aku akan berubah. Aku sudah putuskan hubungan dengan si Wang itu. Ini takkan terulang. Kumohon maafkan aku. Mari mulai lagi. Bagaimana, Guoliang? Chen Lixia, aku tanya kau. Jika aku bukan CEO Jiangdu Internasional, apakah kau masih akan merengek seperti ini? Guoliang, kau adalah CEO Grup Jiangdu. Jangan bohong padaku. Hentikan sandiwara ini. Kau membuatku muak. Satpam, bawa wanita gila ini keluar dari sini, Bu. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Aku takkan pergi. Guoliang, maafkan aku. Aku akan menghukum diri. Kumohon maafkan aku. Guoliang, aku benar-benar menyesal. Guoliang. Bawa dia pergi. Guoliang, maafkan aku. Guoliang. Bujang, Pak Shen, aku minta maaf. Aku yang ngurus ini. Bujang, maaf sekali atas kejadian tak menyenangkan ini. Tiga Bapak Shen. Sekarang bolehkah kita bahas urusan kita? Acara hari ini, awalnya aku mau mendekatkan hubungan kita semua, tapi terjadi insiden kecil tak terduga. Kuharap ini tidak mengganggu suasana hati kalian. Acara ini akan kita lanjutkan. Terima kasih, Bujang. Terima kasih, Bujang. Pak Shen, mari bahas urusan kita. Urusan kita?
Jiamin, kenapa? Kau belum beritahu ayahmu. Sudah kukatakan. Ayah, orang spesial yang ingin kuperkenalkan padamu adalah Bujang. Ini aku pantas menerima ini. Bujang sukses dan cantik. Mana mungkin aku layak? Pak Shen anggap ini sebagai balas budi untuk kebaikanmu. Tunggu, kalian saling kenal? Sudah lama sekali. Sekedar pertemuan singkat. Ayah? Tak pernah kau ceritakan. Walau singkat, itu mengubah nasibku. Aku selalu merasa berterima kasih padamu. Tapi masa laluku kurang baik. Yang paling kuhargai adalah karakter seseorang. Pahlawan tak dinilai dari masa lalu. Jangan terpaku masa lalu. Berikan jawaban jelas. Setuju atau tidak? Setuju. Sangat setuju. Semuanya kuumumkan. Acara ini telah melahirkan pasangan pertama, Pak Shen dan diriku. Selamat Bujang dan Pak Shen. Bujang dan Pak Shen pasangan ideal, takdir sejak awal. Bagaimana tunjukkan kesungguhan dengan ciuman? Cium, cium. Bukankah ini terlalu mendadak? Di usia kita, pelukan sudah cukup. Haha.